Kenapa ya berat badan anakku tidak naik? Yuk kenali penyebab dan solusinya lewat gizi yang tepat. Kenapa ya berat badan Dava nggak naik-naik, padahal dia sudah makan? Halo ibu-ibu semua, siapa yang memiliki balita sulit naik berat badan? Jangan khawatir, banyak ibu juga punya pertanyaan yang sama. Yuk kita cari tahu dan selesaikan bersama-sama. Berat badan anak tidak naik meski sudah makan setiap hari. Bisa jadi bukan jumlahnya yang kurang, tetapi komposisi gizinya yang kurang tepat. Maka dari itu kita perlu mengetahui penyebab kenapa berat badan anak tidak naik. Penyebab yang pertama yaitu bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. ASI adalah satu-satunya sumber nutrisi yang cukup dan tepat untuk tumbuh kembang bayi usia 0 sampai 6 bulan. Ibu, mari berikan ASI saja tanpa air putih, teh atau makanan tambahan. Karena dalam ASI sudah mencukupi kebutuhan anak, di antaranya cairan untuk mencegah dehidrasi, nutrisi untuk tumbuh kembang, zat antibodi untuk daya tahan tubuh. Tetapi terkadang kita tergoda memberikan air putih, pisang, dan biskuit, padahal itu berbahaya karena sistem pencernaan anak belum siap. Pemberian makanan terlalu awal dapat menyebabkan diare, alergi, atau bahkan gizi buruk. Penyebab yang kedua yaitu MPASI diberikan terlalu terlambat atau hanya makanan encer seperti bubur saring encer. Anak usia 6 bulan ke atas membutuhkan energi dan zat gizi tambahan dari makanan padat, sehingga komposisi MPASI harus tepat. Prinsip MPASI diantaranya tepat waktu, aman, adekuat, dan diberikan dengan cara yang benar. Penyebab yang ketiga yaitu makan banyak tapi hanya mengandalkan karbohidrat seperti nasi, mie, atau roti. Anak jadi kekurangan protein, vitamin, dan mineral yang mana itu penting untuk tumbuh kembang anak. Penyebab selanjutnya yaitu jajan sama dengan kenyang salah waktu. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Terlalu banyak camilan yang kurang gizi seperti keripik, permen, gorengan, dan makanan yang terlalu manis dapat menyebabkan nafsu makan anak menurun. Meskipun anak kenyang, makanan ini tidak memberikan gizi yang dibutuhkan. Sehingga, mari kita tidak memberikan jajanan atau cemilan yang kurang bergizi kepada anak. Penyebab berikutnya yaitu nafsu makan anak menurun karena menu makan yang monoton. Anak jadi tidak tertarik makan, padahal tubuh membutuhkan variasi gizi. Ibu harus pandai dalam memvariasikan menu sehingga anak tidak merasa bosan. Penyebab selanjutnya yaitu anak sering sakit seperti batuk, pilek, diare, atau cacingan. Penyakit dapat menghambat penyerapan gizi sehingga menyebabkan berat badan anak sulit naik. Penyakit sendiri disebabkan karena perilaku hidup yang kurang bersih dan sehat, sehingga sistem imun anak menjadi turun. Penyebab yang terakhir yaitu jadwal makan tidak teratur. Misalnya, anak sering telat makan atau tidak makan bersama keluarga. Anak jadi tidak terbiasa makan dengan jadwal yang tetap. Saat anak makan bersama orang tua, anak akan meniru kebiasaan makan yang baik. Anak akan belajar mengunyah, memegang sendok, dan mencoba makanan baru. Suasana yang hangat menjadikan anak tidak tertekan sehingga nafsu makan anak dapat meningkat. Dampak positif makan bersama keluarga diantaranya anak bersemangat makan, pola makan jadi teratur, resiko gerakan tutup mulut atau GTM berkurang, anak lebih suka mencoba sayur, lauk, dan buah-buahan. Makan bersama keluarga juga dapat memperkuat ikatan emosional keluarga. Setelah mengetahui penyebab kenapa anak sulit naik berat badan, lalu bagaimana cara menaikkan berat badan anak? Solusinya adalah gizi seimbang dan tepat. Makanan pendamping ASI, padat gizi untuk berat badan optimal. Sebelum membahas tentang MPASI, kita perlu melakukan persiapan sebelum menyiapkan makanan.
Yang pertama yaitu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Memisahkan makanan yang mentah dan matang. Simpan makanan matang dalam wadah tertutup, serta buah dan sayuran mentah dicuci dan disimpan di tempat yang sejuk. MPASI dimulai dari anak usia 6-8 bulan. Untuk anak usia 6-8 bulan, tekstur yang diberikan yaitu mulai dengan bubur kental atau makanan lumat. Frekuensi pemberian atau banyaknya pemberian dalam satu hari yaitu 2-3 kali per hari menu utama, 1-2 kali per hari untuk selingan. Kebutuhan dari MPASI per hari kurang lebih 200 kalori. Lalu untuk jumlah tiap kali makan, mulai dengan 2-3 sendok makan tiap kali makan. Pemberian ditingkatkan secara bertahap hingga setengah mangkok atau 125 ml. Komposisi dari MPASI untuk anak usia 6-8 bulan diantaranya makanan pokok, lemak bisa dari minyak atau santan, lauk hewani diutamakan, sayur dan buah dapat ditambahkan atau dicobakan. Prinsip dari MPASI dimulai saat usia 6 bulan, memperhatikan kebersihan dan diberikan sesuai jadwal dengan cara yang menyenangkan. Di sini ada contoh menu dan bentuk makanan untuk anak usia 6-8 bulan. Sumber karbohidrat dapat diberikan nasi putih sebanyak 3 sendok makan, protein hewani dapat diberikan telur ayam 1 butir, garam diberikan sedikit saja 1/8 sendok teh, wortel 10 gram, santan 30 ml sebagai sumber lemak, dan air 200 ml. Makanan disaring dengan tekstur lumat dan kental yang dihasilkan porsi 1-2 kali makan. Protein hewani selain diberikan telur ayam dapat ditukar dengan bahan makanan lain seperti ikan, daging sapi, hati ayam, dan daging ayam. Untuk anak usia 6-8 bulan, kebutuhan MPASI anak yaitu 30%, sedangkan untuk ASI sebanyak 70% dari kebutuhan. Jadi, MPASI diberikan secara bertahap dan masih tetap diberikan ASI ya Ibu. Selanjutnya yaitu MPASI untuk anak usia 9-11 bulan. Tekstur dari makanan yang diberikan yaitu makanan yang dicincang halus dan makanan yang dapat dipegang oleh anak. Frekuensi pemberian yaitu 3-4 kali per hari untuk menu utama, 1-2 kali per hari untuk selingan. Kebutuhan MPASI perharinya kurang lebih 300 kalori. Lalu untuk jumlah tiap kali makan yaitu setengah sampai 3/4 mangkok ukuran 250 ml atau setara dengan 125-200 ml. Komposisi dari makanan yaitu ada makanan pokok, lauk hewani tetap diutamakan, lemak yang bisa didapatkan dari minyak atau santan, serta sayur dan buah-buahan tetap ditambahkan. Untuk contoh menu dan bentuk makanan anak usia 9-11 bulan, diantaranya sumber karbohidrat didapatkan dari nasi putih sebanyak 4 sendok makan, protein hewani didapatkan dari ikan kembung 1 ekor yaitu 50 gram, garam diberikan sedikit 1/8 sendok teh, buncis 20 gram, sumber lemak didapatkan dari santan sebanyak 30 ml dan minyak 5 gram. Makanan dapat dicincang, dicacah,